Kembali lagi bersama On Call, On the Air with Cikokol. Sudah lama ya kita nggak ketemu dan akhirnya saya kembali menjadi host. Bagi kalian yang belum tahu siapa saya, silahkan tonton On Call episode sebelumnya di channel YouTube PLN UP3 Cikokol. Nah sekarang di samping kiri saya ada seorang tamu dari mana Mas? Silakan perkenalkan diri ke teman-teman. Oke, saya Rizky Pratama Sembiring dari UP3 Cikokol bagian perencanaan. Terus sekarang menduduki jabatan? Sekarang SPV Perencanaan Pengusahaan. SPV Perencanaan Pengusahaan. Mantap nih Mas Iki. Sudah berapa lama di Cikokol Mas Iki? Di Cikokol kayaknya udah setahun ya? Setahun ya? Setahun sebulan atau 2 bulan. Sebulan ya, jadi lumayan udah setahunan, udah lama ya jadi. Udah. Oke, kali ini kita bahas apa ya Mas Iki? Kayaknya kita bahas masalah tema PLN 1 aja ya bulan Agustus ya. Oh iya. Itu kalau nggak salah itu judulnya apa ya? Outage Management ya, Outage Management dan Yantek Optimization ya. Oke, kalau saya tahu ya, Outage Management dan Yantek Optimization itu masuk dalam aspirasi PLN 2024 yang untuk customer focus. Di samping dulu pernah programnya adalah relaunch PLN Mobile. Oh iya. Itu. Jadi kita untuk mendukung aspirasi PLN 2024 itu ada program yang namanya relaunching PLN Mobile dan yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya adalah Outage Management dan Yantek Optimization. Kemudian mungkin teman-teman belum pada tahu ya mungkin program apa aja sih yang ada di 4 aspirasi PLN 2024 yang mungkin dari Green itu banyak yang sudah tahu kalau kita juga punya pembangkit mikrohidro geothermal itu adalah salah banyak programnya, bukan salah ya tapi emang banyak program dari PLN untuk mendukung Green. Kemudian untuk Lean sendiri Mas Iki mungkin tahu apa programnya? Kalau Lean itu salah banyaknya itu adalah anti breakout, terus kita juga sekarang gencar-gencar restrukturisasi organisasi kan. Jadi lebih ke arah efisiensi ya. Efisiensi. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi kita gimana caranya hasilnya sebanyak mungkin, tapi effort yang kita berikan sesedikit mungkin. Mantap. Kalau untuk apa tadi Green, Lean, Customer Focus, yang satu inovatif nih. Kalau yang inovatif ini sepertinya sekarang kan sudah zamannya mobil listrik ya. Jadi kita di PLN harus berinovasi untuk membuat suatu infrastruktur untuk mendukung mobil listrik ini ya. Iya, contohnya kayak misalnya SPKLU. Ya, terus kan sekarang kalau misalnya kita sudah punya mobil listrik juga udah bisa tuh request yang untuk colokan di rumah sendiri. Jadi kita punya KWH meter sendiri tuh untuk mobil listrik, beda sama KW meter rumah kan? Iya beda ya. Oke. Mantap ya. Iya. Nah kemudian kita bahas masalah pelayanan PLN yang dulu seperti apa? Nah kalau pelayanan yang dulu kan PLN ini mungkin di mata masyarakat kan identik dengan padam atau gangguan. Ya. Nah terus kita lanjut lagi kalau misalnya padam tuh bingung, ini ngelapor kemana? Apa ngelapor ke RT? Apa ngelapor ke Twitter? Iya. Curhat? Bisa ya. Bisa oh aja. curhat. Nah kan kondisinya seperti itu. Jadi banyak pelanggan ini merasa nggak tahu nih tempat mengadu dan nggak ada kejelasan nih kok tiba-tiba padam gitu. Nah kondisi sekarang seperti itu. Terus kondisi sekarang juga sebenarnya ada nih jalur-jalurnya, yaitu kan ada call center 123. Jadi pelanggan itu bisa nelepon call center 123, tapi di situ ada juga permasalahan yang kita temukan. Yang jadi concern kita juga kan pada saat itu pelanggan nih ketika nelepon bingung ditanyain IDPL, ditanyain apa namanya IDPL tetangganya, KTP ya. KTP ribet jadi ya. Padahal dia kondisinya lagi emosi mungkin ya. Kondisinya dia nggak nyaman lah untuk ditanya-tanya seperti itu. Iya benar. Nah jadi bergerak dari situ makanya kita merancang sebuah inovasi. Kira-kira kita bisa buat apa nih untuk menghilangkan pain-pain yang ada di sisi pelanggan tadi? Benar. Jadi untuk itu PLN punya program khusus yang bernama Outage Management dan Yantek Optimization itu ya. Jadi itu ada semacam fitur ya di New PLN Mobile itu layanan dan gangguan dan keluhan kalau nggak salah itu. Jadi sekarang pelanggan yang padam itu mereka bisa
melakukan pelaporan di Ya, ini HP mereka masing-masing ya. Udah mereka bisa ngelacak petugas yang datang, kemudian mereka juga dapat informasi padamnya berapa lama, seperti itu. Kemudian kalau untuk sebenarnya gini nih, kita bingung outage management itu apa sih ini? Kita juga belum tahu nih sebenarnya ya. Oh, sebenarnya kalau misalnya Kalau dari kata manajemen itu kan pasti perencanaan, persiapan, terus apalagi ya, monitoring, controlling, evaluating gitu kan. Jadi kira-kira sebenarnya outage management itu apa sih Mas Iki, kalau Mas Iki tahu? Jadi sebenarnya outage management ini gimana cara kita mengelola kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam cakupan ini kan operasi dan pemeliharaan tenaga listrik ya. Itu bagaimana semua hal yang berkaitan dengan itu lingkungannya sinkron satu. Gimana semuanya itu berkesinambungan gitu ya. Kesinambungan, terus terkoneksi, terus bagaimana itu menjadi efisien. Nah, melalui outage management inilah makanya kita bisa mencari cara gimana caranya memberikan pelayanan yang lebih modern dan lebih mudah gitu, lebih informatif juga pada pelanggan. Jadi harapannya pelanggan juga bisa merasakan, bisa langsung loh komunikasi sama PLN, bisa langsung loh dapat feedback dari PLN bahwasannya oh ini hari ini akan padam nih misalnya jam 3. Kan itu kan udah ada koneksi tadi ya, lingkungannya. Karena lingkungan listrik ini kan bukan cuma PLN tapi pelanggan juga kan di ujungnya. Nah, ya ujung-ujungnya kepuasan pelanggan ya. Kepuasan ya. pelanggan, ya benar. Jadi untuk fitur-fitur terbaru terkait notifikasinya itu apa saja Mas Iki ya? Kalau yang saya tahu sih ada info pemeliharaan. Terus apa lagi Mas Iki? Bisa bantu saya jawab? Nah, ini kalau misalnya pelanggan nih ngelapor ke PLN mobile itu udah tersimplifikasi Mas, makanya bisa cepat. Itu tersimplifikasi itu gimana? Jadi kan di situ kita awalnya udah input data tuh, data diri, data ID file segala macam, dan kita udah ada tagging. Jadi tim PLN itu ketika bergerak nggak perlu nanya lagi ini pelanggannya di mana, ini pelanggannya siapa, udah langsung bergerak aja. Tagging ya, udah tagging gitu ya. Dan di situ kita juga bisa langsung mengklasifikasikan permasalahannya apa. Apakah padam rumah kita aja, apakah padam satu jalan, atau misalnya kita mau ngelapor ada gangguan-gangguan misalnya pohon kena ke jaringan seperti itu. Nah, jadi kalau udah diinformasikan seperti itu kan PLN-nya juga bisa bergerak lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Jadi intinya pelanggan mendapatkan informasi padam itu memang sesuai dengan data yang mereka masukkan ya di aplikasi PLN Mobile. Misalkan gardu A padam nih, kejadiannya gardu A padam. Ternyata gardu A juga ada pelanggan, misalkan Mas Iki pelanggan gardu A. Jadi tiba-tiba Mas Iki dapat notifikasi kalau gardu A padam sekitar ini karena ini gitu. Karena pohon misalkan ya, karena pohon. Untuk penanganan gangguan sekitar berapa menit gitu kan. Jadi udah langsung ada notifikasinya ya. Dan juga sama juga halnya dengan jika ada pemeliharaan di gardu A tersebut, Mas Iki pasti juga akan dapat notifikasinya ya. Jadi karena mereka datanya udah tersinkron nih dengan data gardu dan lain-lain ya. Nah ini satu lagi Mas yang menarik nih, kita bisa tahu nih petugasnya udah datang atau belum ya. Benar-benar. Nah jadi terus kita juga bisa memberikan fitur penilaian nih. Jadi ketika kita mendapatkan layanan, kalau kita rasa bagus kita bisa kasih bintang 5. Nah ini kan umpan balik yang sangat baik kan untuk kita kan. Ya benar. Kita nih udah bagus atau belum? Karena itu bisa untuk menilai ini ya, kepuasan pelanggan ya terkait untuk penanganan gangguannya ya. Jadi sistemnya udah kayak Gojek ya, bukan disponsori nih, Gojek atau Grab gitu ya. Iya, intinya end to end lah prosesnya intinya dari awal sampai akhir tuh di dalam satu ekosistem aplikasi gitu sih. Iya benar. Jadi udah repot kemana-mana. Ya benar. Nah ini kaitannya dengan Yantek optimization itu apa kalau Mas Iki yang tahu? Kalau misalkan dari tadi aplikasinya seperti itu, tapi di Yantek optimization-nya seperti apa Mas Iki? Nah, mungkin untuk info juga untuk pelanggan bahwasannya selama ini kan kita bekerja sektoral ya, karena kan kita dibagi wilayah kerja seperti itu. Nah, kadang-kadang ini kita rasa perlu diimprove karena kita kan banyak daerah
beririsan atau berbatasan. Ya, berbatasan pasti. Pasti itu. Iya. Pasti. Nah, bisa jadi misalnya petugas ada satu lagi deket ke perbatasan, sementara yang di wilayah sana itu di sisi lainnya gitu, nggak ada petugas gitu kan. Jadi kita bisa manfaatin bahwasannya sekarang dengan Yantek optimization itu kita bisa petugas Yantek itu bisa ambil tugas di luar wilayah kerjanya. Oh, jadi gitu ya. Jadi intinya sudah tidak ada pemisah antara Yantek A dan Yantek B ya. Jadi mereka kerjanya juga sama-sama. Nanti mungkin untuk laporannya juga sesuai dengan work order yang mereka terima ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin pasti ada perubahan di SLA di mana kontraktualnya ya, pasti ada perubahan mengenai masalah itu ya, mungkin mengenai masalah pembagian wilayah itu udah nggak ada, terus atau ada tambahan lain misalkan tidak ada wilayah kerja yang dibagi-bagi, jadi mereka sama-sama mengerjakan gangguan tersebut gitu. Iya. Sesuai dengan work order yang diterima. Jadi pasti misalkan ada gangguan di daerah A, jadi Yantek mana yang terdekat dari daerah A itu yang bergerak gitu ya. Iya Mas, jadi kalau saya lihat ini sistem yang sekarang malah memicu Yantek untuk berkontribusi sebesar-besarnya. Ya, benar. Nah, bagaimana sebaik-baik, karena nanti kan di SLA-nya itu juga ada respon time, ada recovery time, benar. ada penilaian kepuasan pelanggan. Jadi ini saya rasa bisa memberikan manfaat yang banyak untuk pelanggan. Ya memang ujung-ujungnya itu sih kepuasan pelanggan. Jadi untuk peningkatan pelayanan juga ya. Iya, benar. Oke, mantap sekali nih. Kayaknya segitu dulu ya Mas Iki. Sebenarnya masih banyak yang harus dibahas, cuma mungkin ada di sesi berikutnya kita akan bertemu kembali ya Mas Iki. Iya, makasih banyak Mas. Terima kasih ya Mas Iki atas kedatangannya di podcast kali ini. Oke, itu saja teman-teman untuk podcast kali ini. Jangan lupa kalian subscribe di channel YouTube kami PLN UP3 Cikokol, dan silakan jika ada pertanyaan atau komentar silakan tulis di kolom komentar di bawah, dan like sebanyak-banyaknya. Share ke teman-teman kalian jika video ini menarik. Dan akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa lagi di On Call, On The Air with Cikokol.